Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai dekan di lingkungan Universitas Pasundan masa bakti 2023-2028 dengan sebaik. Serah terima jabatan dekan. Bapak Ibu serta para hadirin yang saya hormati, penggantian kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan hal yang lumrah dan hal yang biasa. Demikian pula pada hari ini, Universitas Pasundan sebagai organisasi besar melaksanakan penggantian kepemimpinan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dekan adalah hal yang lumrah dan biasa yang harus kita jalani. Kegiatan acara yang cukup sakral ini dan bersejarah yang terhormat Ketua Senat dan rekan-rekan para guru besar yang saya banggakan. Langkah apa yang harus dilakukan? Demikian harapan kami, semoga para dekan yang baru dan kita semua diberi kekuatan, kemampuan dalam menghadapi tugas ini, karena bagaimanapun juga ini adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatannya dekan-dekan baru itu yang saya canangkan. Pertama sih seperti yang saya sampaikan, dia harus bisa menjaga kondisivitas fakultasnya ya. Kedua, dia membangun budaya organisasi fakultas agar organisasi bisa kondusif, bisa juga bekerja dengan baik dan tujuan dari fakultas tercapai. Kedua, tentu harapannya kepada dekan yaitu, jadi dekan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan universitas. Yaitu apa yang harus dilakukan dengan baik. Dan yang ketiga, tentu aja dia harus punya kemampuan tata kelola yang selama ini yang harus memang perlu dibenahi oleh masing-masing fakultas untuk memperbaiki tata kelola yang sekarang yang harus dilakukan. Karena sesuai dengan juga harapan saya yang pertama adalah pembenahan dulu internal, ya, membenahi dulu kondisi internal, baru kita bisa lepas landas ke depan. Kira itu memang harapan yang sepertinya sasaran antara para dekan ini yang saya tegaskan menghadapi persaingan perguruan tinggi yang semakin intens, semakin hyper kompetitif. Tentu hal ini menjadi tantangan berat ya, karena memang perguruan tinggi negeri nampaknya tidak memberikan kebijakan kuota. Nah inilah tentu kue yang ada itu yang harus kita rebutkan antara jumlah mahasiswa dan peran swasta juga kan begitu dominan, tapi pemerintah belum berpihak kepada swasta. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi perlulah fakultas melakukan inovasi, melakukan cara-cara yang lebih intensif. Kita sebetulnya punya pasar yang potensial ya di sekolah-sekolah Pasundan yang belum kita optimalkan. Baru hanya kurang lebih 5% yang bisa kita manfaatkan. Nah itu yang harus tugas mereka, dan tentu saja kita nanti dalam melakukan promosi Universitas Pasundan ke depan, rekrutmen, kita tidak memilih per fakultas, ya istilahnya pageli-gelis fakultas, tapi harus secara integrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di kepemimpinan
periode 2023-2028. Saya sebagai pimpinan baru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bisa lebih membawa peningkatan kebaikan-kebaikan, utamanya dalam peningkatan jumlah mahasiswa baru, dan juga memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi kepada dosen dan tendik di lingkungan FKIP Unpas. Ya, harapannya tentu Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya ke depan diharapkan ya lebih maju ya. Tentu banyak tantangan yang akan dihadapi, tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ada aturan-aturan baru yang di mana perguruan tinggi negeri bisa melakukan rekrutmen yang kelihatannya tidak dibatas. Oleh karena itu menjadi tantangan yang luar biasa. Kemudian tantangan berikutnya ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena kita sudah mendeklarasikan untuk menjadi komunitas internasional, ya tentu saya berharap bahwa ke depan kita memiliki akreditasi internasional. Kemudian juga harapannya ya kita ingin menghasilkan lulusan yang tentu yang berkualitas ya. Tidak hanya slogan, tetapi kita bisa mengimplementasikan bahwa pada prinsipnya Fakultas Ekonomi akan memiliki kemampuan untuk meraih apa yang dicita-citakan, bahwa lulusan kita ya tidak hanya punya kompetensi tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.